kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita semuanya. Mari kita puji nama Tuhan Allah semesta alam semesta ini. Dia yang menciptakannya, Dia juga yang menyelenggarakan ibadah ini. Mari memuji Tuhan. Tuhan
Bagian firman Tuhan dari Esra 9 ayat yang ke-6 berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami membumbung ke langit." Dan kita pun, setiap kita yang ada di sini, kita pun memiliki dosa dan kesalahan yang begitu banyak, yang sebenarnya tidak memampukan kita, tidak melayakkan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini kita datang, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Kita yakin oleh kuasa darah Tuhan, Tuhan akan menolong kita, mengampuni kita, dan menghapus dosa kita. Bawa persembahan
kebaikan kami baru. Saat ini kami datang dan kami mengakui salah dan dosa kami. Jika tanpa-Mu Tuhan, apalah kami? Karena kami tidak bisa bertahan, kami tidak bisa melakukan apapun tanpa-Mu. Terlebih dengan dosa kami dan kesalahan kami, ketidaktaatan kami, ketidakmampuan kami mengasihi orang lain dan mengasihi-Mu. Apa jadinya kami Tuhan tanpa-Mu? Dan saat ini kami datang ya Bapa, kami mohon Tuhan mendengar seru doa kami, Tuhan mengampuni kami. Tolong kami ya Tuhan untuk semakin hari kami boleh semakin hidup serupa dengan Engkau. Bukan hanya dalam kata-kata kami, tapi dalam ketulusan hati kami benar-benar ingin serupa seperti-Mu. Kami mohon ampuni kami Tuhan dan layakkan kami untuk boleh beribadah, untuk boleh menyembah Tuhan dan menjadi seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan bagi setiap kita semua yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita mendengar berita anugerah yang dinyatakan bagi kita yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Aku yang tadinya penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya ini telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dan bagi setiap kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, yang sudah dikasihani oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyatakan komitmen kita untuk hidup seturut dengan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 15 ayat yang ke-7. Kita akan bacakan bersama-sama Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita menerima satu dengan yang lain seperti Kristus sudah menerima kita. Mari kita menjalani hidup yang diubahkan secara ajaib oleh Tuhan. Perubahan ajaib jadilah padaku. Sejak ku terima
Firman Tuhan, kita akan belajar untuk menaati kehendak Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Eliarman dari GKT Pos PI Araya Malang. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita mau menerima lawatan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Lord.
saudara, kami mengucapkan syukur karena hari ini kami umat-Mu bersama-sama memuji, memuliakan akan Engkau. Tibalah saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa kiranya Tuhan menuntun setiap kami sehingga kami benar-benar berkonsentrasi menyimaknya dengan penuh nikmat dan mempunyai kerinduan untuk dapat menghidupi akan kebenaran firman-Mu. Tolong Bapa, biarlah kiranya Tuhan sendiri mengarahkan kami, karena kami juga sadar si iblis tidak tinggal diam. Dia ingin mengalihkan perhatian kami sehingga kami tidak fokus pada firman, tapi fokus pada diri ataupun hal-hal yang lain. Kami mohon Bapa di sorga, topanglah kami sehingga kami dapat menyelesaikan akan penguraian kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, ini hamba-Mu yang tidak lebih suci dari semuanya yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan menolongnya, menuntunnya, sehingga semua yang dituturkan semata-mata seturut dari kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami ini sudah berdoa. Amin. Saudara, nama saya Eliatman Sarumaha, saudara. Saya sudah menikah. Mana istri? Tadi saya bawa istri, apa udah hilang? Mana? Ada di antara kita, mana tadi ya? Ya, saya sudah punya 2 anak ya, anak kami jauh dari kami, ada di Jerman dua-dua, saudara ya, cewek, cowok ya. Saya bergumul sebenarnya 2 hari ini karena anak saya yang kedua itu sempat jatuh, saudara ya, main basket dengan anak yang lain, gendong lalu jatuh terhempas punggungnya, ya masuk ke rumah sakit lalu ya diberi hasil ronsennya. Saya lihat sih tidak terlalu bermasalah begitu ya. Ya kadang-kadang ada tantangan saudara-saudara ya di dalam kita beribadah, di dalam kita mau melayani, tetapi apapun itu kita boleh ya tetap semangat ya, boleh melayani Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya lihat tadi anak Epa Martin ini ya. Saya baru ingat tadi, saya bisikin sama Muse. Ya, oh itu anak Epa Martin ya. Oh iya. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang sosok-sosok ya itu mengingatkan kita ya akan ya senior kita, pendahulu kita begitu saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan khususnya saya tadi, oh iya saya ingat Pak Martin. Ya di dalam momen kemarin kami ada ibadah syukur pastori yang baru di Araya itu saudara. Ada seorang juga anak ya, anak almarhum Bapak Simon Cetro Kusumo. Boleh bersama dengan kita, dan kemarin itu lagi ulang tahunnya Pak Simon. Ya Pak Simon Cetro itu mengingatkan kita saudara-saudara, jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah melupakan orang-orang baik. Jangan pernah lupakan orang-orang yang pernah berkorban, yang pernah juga mengasihi akan gereja Tuhan. Amin. Ya, saudara, ini teman-teman tadi bersama saya pagi ya. Ya, sekarang dengar lagi firman Tuhan yang sama, saudara-saudara. Moga dengan dengar firman Tuhan yang sama makin lebih mantap lagi, begitu ya, seperti main drumnya tadi. Ini juga semua pemusik ini hebat-hebat. Tepuk tangan dulu, saudara-saudara ya. Bagus ini, ya, bagus sekali. Semoga ada muda-mudi yang lain yang juga boleh terus melayani. Bagus ini, Musa, ya. Semoga kita boleh terus berbagian, boleh bekerja sama, sinergi di dalam melayani Tuhan. Saudara, tema kita hari ini tema yang sebenarnya rodo gimana gitu ya. Tema kita adalah mabuk agama, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa tahun silam, saudara-saudara, seorang rekan saya share dengan saya bahwa di salah satu tempat dia melayani, saudara-saudara, ada satu fenomena yang baru, di mana pada waktu itu, saudara-saudara, ada seorang yang sakit, ya, sakit kanker, sakit kanker, saudara-saudara. Lalu kemudian keluarganya, saudara-saudara, tidak mau membawanya ke dokter, tidak bawa ke rumah sakit. Ya, semua orang yang kepingin bawa yang sakit ini tetap ditolak, nggak boleh. Bukan karena nggak ada duit, bukan karena soal finansial, tetapi saudara-saudara ini adalah karena soal keyakinan, saudara-saudara. Soal keyakinan. Mereka merasa saudara-saudara bahwa cukup dengan berdoa tanpa perlu berobat, tanpa ke rumah sakit saudara, maka ini akan menyembuhkan si sakit ini. Jadi mereka doa, ya rajin doa, terus doa. Tapi juga berulang-ulang saudara-saudara, ada orang yang mau ngajak ke rumah sakit, tetap tolak. Enggak.
Bagi mereka, saudara-saudara, kalau itu sampai bawa berobat, bawa ke rumah sakit, itu namanya nggak percaya kuasa Tuhan, meremehkan kuasa Tuhan. Kalau bawa ke dokter, itu namanya dosa, itu namanya bersalah kepada Tuhan. Lalu doa terus. Tapi saudara, apa kemudian si sakit itu sembuh? Ternyata tidak. Makin lama makin parah, saudara-saudara. Makin lama makin menderita, saudara-saudara. Sampai kemudian stadium terakhir itu. Dan meninggal dunia. Kita tahu cancer, saudara-saudara. Ya, kita tahu perjuangan orang-orang cancer. Ada teman saya barusan kita support. Saudara, meninggal. Udah gampang. Nah ini apalagi, saudara. Jangan disentuh dengan obat-obat. Jangan ke rumah sakit, jangan ke dokter. Begitu si sakit ini kemudian meninggal dunia, saudara, timbul perguncingan. Ada banyak orang yang sangat menyesali, saudara, keputusan ataupun keyakinan dari keluarganya yang semacam demikian, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, mabuk agama, pertanyaannya, saudara, kisah nyata yang semacam ini, apakah masuk daftar daripada mabuk agama? Apakah kisah nyata seperti keluarga tadi, saudara, yang melarang siapapun bawa yang sakit itu ke rumah sakit, bisa masuk fenomena-fenomena mabuk agama? Bagaimana Bapak Saudara? Ada yang ngangguk-ngangguk ya, semangat ini. Mudah-mudahan semangatnya bukan mabuk ini ya. Tapi memang semangat ya. Saudara, ya itu bisa dikatakan tergolong mabuk agama. Karena di luar kita ada banyak pengertian-pengertian dan saya copas dengan cepat, kita mudah sekarang mendapatkan definisi-definisi seperti itu di online-online, saudara-saudara ya. Apalagi sekarang ada GPT, Gemini, apa macam-macam, itu gampang sekali. Kalau saya cari definisi, wah ketemu. Nah saudara, di luar sana ada pengertian semacam ini. Penerapan ajaran agama atau keyakinan secara berlebihan sehingga membuang ataupun mengabaikan logika, akal sehat dan bahkan kemanusiaan. Jadi ini definisinya. Rata-rata penulis-penulis artikel saudara-saudara mengatakan ya kira-kira demikian. Mabuk agama itu adalah over aplikasi, over penerapan, berlebihan yang menerapkan akan ajarannya sampai kemudian logika itu dibuang. Pikiran-pikiran yang sehat, akal-akal yang sehat itu kemudian dibuang. Bahkan kemudian tidak memperhitungkan, tidak mempertimbangkan yang namanya kemanusiaan. Sehingga kalau ini definisinya saudara-saudara, kalau kita bertanya saudara-saudara, siapa yang perlu diintrospeksi? Kalau ini adalah definisinya membuang logika akal sehat, saudara, siapa yang perlu diintrospeksi? Apakah itu agama-agama yang lain? Yang di luar kekristenan? Ya mungkin saudara sering dengar itu, saudara ya. Kencang di sana, mabuk agama. Apakah mereka saja yang perlu ditilik dengan tema kita hari ini? Apakah orang-orang lain, saudara di luar gereja? Apakah tidak perlu dengan kita, orang-orang Kristen? Apa nggak perlu kita diintrospeksi soal mabuk agama ini? Kalau ini definisinya, saudara-saudara, maka yang penting dan yang utama, saudara-saudara, bahwa semestinya kita semua ini, saudara-saudara, perlu introspeksi diri. Jangan-jangan di dalam kekristenan sendiri ada pikiran-pikiran, ada sikap-sikap, ada perilaku-perilaku, ada cara-cara yang sebenarnya sudah masuk di dalam yang namanya mabuk keyakinan ataupun mabuk agama. Kita gampang melihat selumbar di mata orang lain, bukan? Tapi bukankah begitu sukarnya kita melihat balok di mata kita sendiri? Mudah menilai orang lain, mudah menjudge, mudah menghakimi orang lain. Tapi hakimi diri sendiri begitu sukarnya, begitu sulitnya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini bicara introspeksi diri kekristenan, periksa diri orang Kristen, saudara-saudara, maka mau tidak mau kita harus berurusan dengan Alkitab. Amin. Kalau ini soal introspeksi orang-orang Kristen sendiri, gereja Tuhan sendiri, maka mau tidak mau, saudara-saudara, kita perlu bercermin dengan Alkitab, dengan kitab suci. Kenapa kita perlu bercermin dengan Alkitab? Kenapa kita perlu bercermin dengan Alkitab, saudara-saudara? Kenapa? Karena Alkitab, firman Tuhan itu sendirilah yang sesungguhnya membersihkan akan jiwa kita, kehidupan kita, perilaku kita, attitude kita, cara-cara kita, keputusan-keputusan kita, khususnya yang bertalian dengan yang namanya iman, ajaran, ataupun keyakinan kita. Harus urusan dengan ini, saudara. Hanya inilah yang bisa membersihkan kita. Ingat, hanya ada 3 yang bisa membersihkan kita. Ayo sama-sama sebutkan. Darah Yesus, Roh Kudus, firman Tuhan. Ayo sama-sama sebutkan. Hanya ada 3 yang bisa membersihkan kita. Di luar ini tidak mungkin kita bisa dibersihkan. Engkau punya akal, engkau pintar, engkau cerdas, tak mungkin bersih, tak mungkin suci. Engkau sangat kaya, engkau konglomerat atau apapun, tapi tanpa 3 ini engkau tidak mungkin mendapatkan akan holiness, kekudusan hidup itu. Hanya ada 3. Ayo sama-sama sebutkan. Yang pertama apa? Roh Kudus, firman Tuhan. Yang 2 ini, darah Yesus, Roh Kudus, grace, anugerah bagi kita. Tapi satunya adalah firman Tuhan yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa tekuni bersama-sama. Yang kita boleh terus merenungkannya bersama-sama. Itu sebabnya kalau pemusik 2 kali dengar firman, 3 kali firman, tidak apa-apa. Saya ingat ada seorang pemuda dulu, saudara-saudara ya. Kalau saya pelayanan, saya dulu pernah menjadi pembina remaja. Saudara tahu, kalau saya pelayanan di remaja, dia ada. Ya, saya pelayanan di sekolah minggu, khotbah di sekolah minggu, dia juga ada. Khotbah di kebaktian umum, dia ada. Kebaktian sore, anak muda ini ada. Dia ada sekarang di Surabaya. Tapi saya yakin firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena firman Tuhanlah yang sungguh membersihkan kita, yang memurnikan kita, yang membuat kita makin hari makin serupa dengan Kristus Tuhan. Amin. Mari saya mengundang kita berdiri, kita akan bercermin dengan firman Tuhan. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita akan membacanya bersama-sama 2, 3. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Silakan duduk. Saudara, kami pernah pelayanan di penjara. Beberapa kali saya juga pernah pelayanan penjara. Ya tidak teramat banyak lah, nggak banyak-banyak amat. Tapi pernah masuk penjara, lihat dia melayani di penjara, saudara. Waktu masuk di penjara itu diberitahu kepada kami bahwa di samping ada orang-orang yang memang benar-benar bertobat. Tapi rupanya juga ada banyak, jadi ada banyak, nggak sedikit, yang kemudian keluar dari penjara itu, saudara, tambah lihai, tambah pinter bikin kejahatan. Akhirnya ketangkap lagi, nggak kapok-kapok, keluar lagi, tambah lebih pintar. Kenapa bisa tambah lebih pintar, lebih lihai di dalam berbuat yang jahat, saudara? Karena mereka mendapatkan cerita-cerita dari teman-teman sepenjara mereka. Akhirnya, oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya cara bunuh, oh gitu ya kalau ngerampok, oh gitu ya kalau cungkil mobil, oh gitu ya, gitu. Wah, makin lihai, makin pintar.
Kenapa? Dengar. Karena ngelihat, nyimak gitu. Nah jangan sampai saudara waktu kita nyimak Kisah Rasul 9 ini saudara, buat kita juga tambah lihai. Oh Paulus kan pernah, ya enggak apa-apa dong. Jangan sampai kita juga ngikutin masa kelam daripada Saulus itu. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama atau tambah lebih jahat, tambah lebih mabuk ya daripada si Saulus pada waktu itu. Tapi sebaliknya melihat Kisah Rasul pasal 9 itu membuat kita makin lebih mengerti dan terenyuh bahwa betapa yang namanya mabuk agama itu adalah sesuatu yang sangat negatif, sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat jahat, yang tidak boleh ada di dalam tubuh kekristenan, yang tidak boleh ada di GKT Citra Raya, yang tidak boleh ada di sinode GKT. Saudara, yang pertama, mabuk agama bisa jadikan kita picik dan kejam. Sama-sama baca 2-3. Belum serempak, 2-3. Ya, bisa membuat kita sempit, menjadi kejam, saudara-saudara. Mari kita baca ayat 1 dan 2. 2-3. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara bisa melihat kepicikan, kekejaman dari seseorang yang telah dirasuk oleh mabuk agama. Bisa lihat kepicikannya, bisa lihat kekejamannya, saudara. Mengerikan sekali. Sangat-sangat mengerikan, saudara. Kenapa kita katakan kalau kita ngerti kisah ini, saudara, bukankah sebelumnya kemabukan agamanya si Saulus ini telah menelan korban? Siapa yang ditelan korban? Siapa yang jadi korbannya? Siapa? Tuhan Yesus? Oh bukan. Siapa? Stefanus. Saudara. Dan baca nanti Kisah Rasul 8 ayat 3. Bukan hanya itu. Kalau kita lihat kemudian dia cari orang sampai rumah-rumah. Kalau ketemu diseret, disiksa, saudara. Saudara, baru saja ada orang yang tewas. Beberapa orang sudah menjadi korban dari kemabukan agama Saulus pada waktu itu. Tapi kita lihat, saudara, wah, dia tidak kapok-kapok. Dikatakan di teks kita tadi itu apa? Bantu cetek ya, set. Dia berkobar-kobar. Dia menyala-nyala, saudaraku. Padahal baru ada yang tewas. Ada banyak korban. Di sini, di pasal 9 ini, saudara, kita masih lihat ada istilah dia berkobar-kobar, saudara. Dia semangat. Dia menyala luar biasa, saudara. Bukan untuk main drum, semangat tadi pianisnya itu. Enak ya. Bukan untuk itu, bukan melayani, tapi dia benar-benar, saudara, mau bunuh orang, mau siksa orang. Jadi mabuk agama itu, saudara, kalau engkau dan saya dirasu, bisa ternyata sangat kejam. Kalau kita disusupi pikiran mabuk agama, saudara, ternyata kita bisa ganas, bisa buas, bahkan bisa sampai haus darah, saudara. Saudara, saya punya beberapa teman tentara. Dan waktu dengar-dengar cerita mereka, ya mereka katakan apa? Kami perlu dilatih mentalnya. Ada latihan-latihan khusus supaya mental mereka berani, sehingga mereka bisa menghadapi musuh mereka. Dan bila perlu dalam titik tertentu, mereka pun bisa membunuh musuh. Kalau tentara dilatih, didesain semacam demikian, wajar. Ya iyalah tentara, saudara-saudara. Kalau tentara militer nggak dilatih gitu, saudara-saudara. Indonesia, bangsa yang besar ini, yang SDA-nya, sumber dayanya
luar biasa. Waduh saudara, bisa dicaplok, kita bisa diserang, kita bisa dijajah lagi saudara. Itu sebabnya mereka tentara perlu didesain, dilatih sedemikian rupa. Tapi bisa bayangkan kalau agama, kalau belajar Alkitab menjadikan orang menjadi ganas, menjadi buas, menjadi kejam, menjadi haus darah. Berarti saudara, ada pergeseran, ada penyimpangan besar-besaran. Kalau sampai seseorang kemudian jahatnya bukan main. Ya. Kalau kemudian orang menjadi kejam, ada santimfo. Bisa bayangkan kalau kita pulang dari ibadah ini, lalu kita ingat, oh iya pembantu saya belum Kristen. Kita paksa, kita siksa. Jemaat GKT Citra setiap kali pulang ibadah, ketemu siapa saja yang beda keyakinan, marah-marah, maki-maki, paksa supaya lu jadi Kristen. Ya, kasari orang. Bisa bayangkan, saudara? Wah, ngeri sekali kalau seperti itu, saudara. Kalau kita keluar ibadah atau kemana-mana, saudara, maksa orang untuk kemudian mengikuti keyakinan kita. Jahat sama orang demi ikut kemudian akan ajaran kita. Dan saya sendiri, saudara, pernah sangat-sangat tidak bijaksana. Mungkin bisa dikatakan saya juga pernah mabuk agama. Kurang lebih saya waktu itu semester 5 atau semester 6, saya pulang ke kampung. Pulang kampung, saudara. Ya biasalah orang mahasiswa teologi baru dapat ilmu macam-macam. Ya ilmu tafsir, ilmu apologen. Tentu dalam berdebat, dalam ngomong gitu ya. Wah pulang ini. Saudara, ada teman saya, ngampiri saya. Di teras rumah kita ngobrol-ngobrol. Saudara tahu tanpa babi bu, saudara-saudara. Langsung saya cecar dia macam-macam. Saya menggurui dia, saudara-saudara. Saya tekan dia, press dia. Saya katakan ini loh, ini keyakinan benar, saya sudah belajar. Ini ajaran yang benar, ini konsep keselamatan yang benar. Ini yang lebih biblical, ini yang kamu mesti ngikutin. Singkat cerita saudara, teman itu pun pulang. Tapi beberapa waktu kemudian saudara saya ngomong ke saya. Katanya siapa itu? Temannya. Itu Eliatman itu, sombong. Apa sih dia baru pulang-pulang gitu ya, sombong gitu. Sejak itu saudara, saya berubah. Betul-betul saya berubah. Saya tidak boleh mengulangi lagi semacam demikian. Saya tidak boleh asal ngomong gitu, walaupun itu teman lama, walaupun itu sahabat. Gak boleh sembarangan begitu. Saya gak boleh maksa dia terima apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi ajaran dan keyakinan saya. Semenjak itu saya berubah, apa-apa itu saya mesti mempertimbangkan yang namanya situasi, kondisi, waktu, dan kepada siapa saya berbicara. Mabuk agama, mabuk keyakinan bisa menjadikan orang sedemikian picik dan bisa kejam. Dan itulah yang terjadi kepada Saulus pada masa yang lalu. Baginya karena dia pegang agama Yahudi, dia pegang Yudaisme, Yesus dan semua ajaran Yesus Kristus, apalagi itu salib, adalah ajaran yang sesat, yang mesti di bumi hanguskan, yang mesti orang-orangnya, pengikut-pengikutnya dibinasakan. Sehingga di mana-mana ketemu Kristen pada waktu itu, Saulus akan tangkap, Saulus akan siksa. Ya, dan bisa dibunuh, bisa dirajam batu seperti Stefanus itu. Saudara, ternyata mabuk agama bisa buat orang menjadi sangat picik, bisa menjadi orang menjadi sangat-sangat kejam dan tidak manusiawi. Hati-hati dengan pemahaman kita, saudara. Jangan sampai kemudian pemahaman-pemahaman kita, keyakinan-keyakinan kita menjadikan kita menjadi pengintai, menjadi hakim-hakim bagi setiap orang. Apa-apa dikritisi. Pendeta turun, langsung dari mimpi, waduh dikritisi, tunggu tak kritisi. Apa-apa yang diprogramkan, salah. Apa-apa yang dibuat,
Apa-apa yang dikerjakan, wah semua nggak ada benarnya. Hati-hati saudara, dengan pemahaman yang kita punya, pikiran-pikiran kita, keyakinan-keyakinan yang kita punya, atau apapun yang ada di sini. Hati-hati. Saudara, satu ketika dalam pelayanan kita itu, ada orang memberikan persembahan. Berikan persembahan, lalu dengan catatan, jangan diberitahu. Ya, jangan diberitahu kami berikan ini, jangan diberitahu. Tapi saudara, ternyata ada seseorang yang memang mungkin hyper kepo begitu ya. Sungguh-sungguh kepo, tanya desak kita. Siapa ya yang memberikan itu? Nah kan sudah ada pesan, lah kalau tak beritahu sampean, lah ini kan bisa jadi masalah. Ya apalagi kalau pakai nama kita, catut nama kita. Oh tadi Musa Eliatman ngomong begini, ya Musa ini ngomong begitu. Wah itu kan bahaya, itu membawa saya ke dalam bahaya maut begitu ya. Itu membuat saya susah sendiri. Waduh, saudara nggak beritahu. Apa yang terjadi? Orang ini kemudian jengkel dan membenci kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan pemahaman yang kita punyai, dengan pengalaman-pengalaman pelayanan kita, saudara. Ada lagi saudara di dalam satu pemikiran mengatakan apa? Gereja tidak membutuhkan mahasiswa praktek. Kenapa nggak perlu mahasiswa praktek? Iya, nggak signifikan. Kita nggak dapat apa-apa dari mahasiswa praktek. Nggak sama seperti hamba Tuhan lokal atau yang ada di dalam gereja. Hari itu saya mendengar dan saya tahu jawabannya. Karena saya pernah dengar dari seorang dosen, ya seorang dosen yang senior, dan dia sangat berharap untuk kita mengerti. Lalu waktu dengar itu, saya berikan bahasa. Saya jawab begitu. Saya katakan apa? Memang gereja mungkin tidak mendapatkan apa-apa dari seorang mahasiswa praktek. Tapi satu hal yang pasti, seorang mahasiswa praktek akan mendapatkan apa-apa, mendapatkan something dari gereja yang boleh sungguh membekalinya di masa-masa yang akan datang. Bahkan di dalam seluruh pelayanannya, dalam seluruh leadership ministry yang harus ia tempuh. Ada amin? Ada amin? Gereja ini nggak nolak mahasiswa praktek ya. Ya saya bukan dosen, sekali lagi saya bukan dosen. Saya masih murni pelayanan ya di dalam penggembalaan. Sampai dosen saya pernah katakan, waduh Eliatman kamu setia ya di dalam penggembalaan. Ulang-ulang 2-3 kali dia mengincar saya menjadi seorang dosen. Ya, ini cara jawabnya itu loh saudara. Ya, ini coba lihat. Ya, kita punya pikiran tuh kita mau tekan, padahal masih bisa kita pikirkan secara akal sehat, pikiran yang sehat, saudara-saudara. Mahasiswa praktik mungkin nggak dapatkan apa-apa, kita nggak dapatkan apa-apa, tapi pasti dia mendapatkan apa-apa. Ya dia lihatlah, mungkin dari orang-orang tertentu, ya senior-senior tadi ada saya lihat ada Ibu Hulda di sini. Barangkali lihat semangat beliau ini sampai tua boleh, itu bisa kecipratan. Saya sendiri, saudara-saudara, saya banyak diberkati dulu. Ya dengan kami melayani pelayanan vokal group waktu mulai SMA sebelum masuk teologi. Dan heran waktu masuk sekolah teologi saya seringkali masuk di dalam bagian pelayanan vokal group. Mana-mana vokal group, kemana-mana vokal group begitu, nggak khotbah. Tapi di situ justru saya melihat banyak hal, saya belajar banyak hal mengenai gereja, mengenai situasi, mengenai bagaimana program sistem dan semuanya. Wah saya diberkati. Nah coba lihat, mungkin kita nggak dapatkan apa-apa, tapi yang pasti mereka yang sedang magang di sini atau di gereja kita itu akan sungguh dapat diberkati. Hati-hati sekali lagi dengan isi otak kita, hati-hati dengan semua ilmu yang kita punya. Jangan sampai itu membuat kita menjadi jahat dan kejam. Mari kita transfer, mari kita terapkan seluruh keilmuan kita, keimanan kita, ajaran-ajaran kita itu dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang lemah lembut, dan dilandasi oleh cinta kasih, bukan dengan kebencian. Dengan cinta kasih, itu yang benar, betul? Itu yang akan sungguh-sungguh saudara menjadi berkat bagi banyak orang.
Dan itulah yang pernah diteladankan oleh Kristus Tuhan bagi setiap kita, bukan? Yesus sendiri pernah ngomong dalam pelayanannya di masa lalu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus juga di tempat lain mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. Jangan mabuk agama, saudara. Mabuk agama hanya membuat kita jadi picik dan bahkan kejam. Dan yang kedua, saudara, mabuk agama bisa jadikan kita sombong dan buta akan Tuhan. Kita baca ayatnya ini. 2-3. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudaraku, di dalam beberapa kali kami menginjili dan mungkin rekan-rekan yang mungkin Musa juga dan setiap kita pernah terlibat di dalam pelayanan. Bukankah saudara kita menjumpai orang-orang yang akhirnya mengatakan apa? Iya, kami mengira konsep keselamatan kami selama ini benar, tapi ternyata salah. Aduh, kami kira apa yang selama ini kami pegang, yang kami imani itu benar, ternyata salah. Betul? Pernah ngalami itu? Saya ulang-ulang itu saudara-saudara, waktu nginjili menemukan ada orang-orang seperti itu saudara. Itu sebabnya bahwa sebenarnya standar utama dari segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan tentunya, pegang segala sesuatu yang kita lakukan saudara. Bukan seberapa semangatnya kita, bukan seberapa berkobar-kobarnya kita, bukan seberapa mantapnya kita dengan keyakinan kita. Bukan pula standar utamanya kita dapat surat kuasa seperti yang didapatkan Saulus pada waktu itu. Bukan. Bukan seberapa semangatnya kita, walaupun itu baik dan penting saudara-saudara. Tetapi standar utama dalam segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita pegang, yang kita lakukan saudara adalah apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang penting. Dan Paulus selama mengira pada waktu itu dia sedang melakukan kehendak Tuhan. Ia pikir ia sedang melayani Tuhan. Tapi ternyata semuanya itu nol besar. Pada waktu Yesus kemudian menjumpai dia dan katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka kemudian terlihat semua bahwa apa yang ia lakukan justru menentang Tuhan. Apa yang ia lakukan, ngejar-ngejar orang waktu itu, ternyata melawan Tuhan. Ternyata itu menentang Tuhan. Jadi mabuk agama membuat orang menjadi sombong. Mabuk agama membuat orang mengalami kebutaan rohani yang sampai-sampai justru menentang Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita menjadi korban aksi daripada mabuk agama, jangan pernah kita putus asa. Kenapa? Mereka sedang berurusan dengan Tuhan. Ini orang-orang Kristen dianiaya oleh Saulus waktu itu. Tetapi Yesus katakan, itu engkau nganiaya aku. Berarti ia sedang berurusan dengan Tuhan pada waktu itu. Kalau kita jadi korban aksi mabuk agama, mereka urusan dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita juga jadi pelaku mabuk agama, ingat kita juga sedang berurusan dengan Tuhan. Tuhan bisa sentil kita, Tuhan bisa hajar kita. Jangan main-main dengan cara-cara yang tidak benar, yang mabuk agama. Karena itu sangat perlu kita introspeksi diri. Ya, kita perlu memeriksa diri kita, saudara. Jangan sampai kita sepertinya rohani, ngelakuin yang halal rohani, tapi menentang Tuhan. Jangan sampai kita memakai ayat-ayat kitab suci, justru nembak orang. Karena ada itu, saudara. Waduh, pakai kitab suci untuk nembak orang lain, untuk menekan orang lain, untuk mendiskreditkan orang lain, untuk mendiskriminasi akan orang-orang tertentu. Kan ini namanya jahat, saudara. Jangan sampai, saudara, kita melakukan pelbagai ritual pelayanan, tapi sebenarnya kita sedang menentang Tuhan. Jangan sampai kita ada di mimbar ini,
Jangan sampai ada kita di dalam pelayanan yang mulia di sana itu, saudara. Tapi ternyata kita ngejarnya aktualisasi diri. Kita ngejarnya pujian orang. Kita tergila-gila dengan pujian orang. Berarti kita sedang keluar rel, keluar jalur. Kita lagi-lagi tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita mengkultuskan Pendeta Eliatman, mengkultuskan hamba Tuhan tanpa meng-cross check akan kitab suci. Saya pernah beberapa kali meng-counter ajaran-ajaran yang tidak benar. Bahkan sampai nyebut nama. Saudara. Wah, orang gak suka. Orang gak membenci. Memang dalam momen tertentu harus sebutkan nama. Kenapa, saudara? Kita tidak boleh samarkan. Bisa bayangkan kalau pemuda-pemudi kita, generasi kita, gereja kita ikut seorang penyesat. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan susah hati? Pasti kita. Betul? Orang-orang yang cinta Tuhan pasti kalau ada kesesatan. Ada di antara kita yang sesat, kita yang susah hati. Perlu disebutkan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu introspeksi diri. Apakah saya sudah ada di dalam yang dikehendaki Tuhan? Atau jangan-jangan seperti yang dulu dikira Paulus itu benar. Tapi sebenarnya dia sedang melawan Tuhan. Yang paling terakhir, saudara, apakah mungkin orang yang mabuk agama itu berubah? Masih ada enggak harapan bagi orang yang mabuk agama? Jawabnya ada di sini. Baca sama-sama 2-3. Tiada hati yang tak bisa ditekuk oleh Tuhan. Contohnya kisah Rasul tadi. Betul? Main-main direbahkan sama Tuhan. Contoh itu ya. Dulu Paulus begitu ganas. Sekali ada cahaya, sekali Yesus datang, rebah kau. Tuhan jangan dilawan. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Jangan pernah menentang Tuhan. Orang yang paling ganas hari itu, teroris agama hari itu, rebah. Seketika tak berkutik, tak bisa buat apa-apa. Dan soal hatinya tentu Tuhan tekuk. Jelas itu Tuhan tekuk. Dari mana kita lihat? Dari mana kita tahu? Ya ayat itu ya. Mari kita baca sama-sama 2-3. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Asal Tuhan berkehendak, asal Tuhan mau. Hati yang paling kejam sekalipun ditekuk sama Tuhan. Ya, hati yang paling keras sekalipun ditekuk oleh Tuhan. Dan di dalam banyak pelayanan saya melihat preman sekalipun berubah di dalam tangan Tuhan. Saya pernah menginjili preman. Waduh, kira-kira gimana saudara-saudara? Wah, kita pikir ini sulit nih. Saya mimpin acara di rumahnya pada waktu itu. Siapa yang tahu? Ternyata sekeluarganya boleh mau percaya sama Tuhan. Wah, ini preman. Sampai orang-orang kaget. Weh, Musa kok bisa ya? Oh bisa ya? Wah, sampai orang heran. Padahal dulu si engkau ini loh begini. Wah, cerita lain lalu-lalu sudah. Saya enggak urus itu. Tapi saya melihat preman sekalipun, hati yang paling keras sekalipun, yang paling jahat sekalipun, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan sayang dia, Tuhan beri anugerah. Kelepek-kelepek, balik sama Tuhan. Ya tidak ada hati keras yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Itu sebabnya, prinsipnya apa untuk kita? Saudara, orang mabuk agama jangan pernah dibenci. Ayo sama-sama sebutkan 2-3. Orang mabuk agama jangan dibenci. Orangnya jangan dibenci. Kenapa jangan dibenci? Karena orang mabuk sekalipun adalah sasaran penginjilan kita. Orang mabuk sekalipun adalah sasaran dari pemberitaan kita. Orang mabuk agama sekalipun itu adalah sasaran kesaksian daripada setiap kita. Jadi orang mabuk agama jangan pernah kita benci. Kalau kita benci, siapa yang mabuk jadinya? Situ apa sini? Ya sini dong. Betul, hati-hati loh. Tinggal dibalik langsung ketahuan lagi kita mabuk agama. Betul? Saudaraku, mari kita menyimpulkan. Jangan pernah mabuk agama ada di hati kita. Mabuk agama, mabuk keyakinan, jangan ada di gereja ini. Ya boleh kencang-kencang lah ya. Saya khotbah kan kencang-kencang. Boleh. Tapi jangan sampai mabuk keyakinan, saudara-saudara.
Kenapa? Mabuk agama hanya membuat kita picik. Orang mabuk keyakinan hanya sombong. Orang mabuk agama nggak ngerti, nggak sadar, dia menentang Tuhan. Mari kita sekali lagi seperti saya sudah katakan, semua keyakinan kita, ajaran-ajaran kekristenan kita transfer dengan baik. Kita ajarkan dengan baik, dengan cinta kasih, saudara-saudara. Jangan kita paksa, dengan cinta kasih. Jangan dengan dendam. Khotbah tapi dendam, melayani tapi dendam. Apa-apa dendam, wah berarti salah, something wrong lagi. Mari semua ajaran kekristenan, ajaran-ajaran yang baik itu boleh terus kita ajarkan dengan dasar cinta kasih. Bukan dendam, bukan kebencian, bukan karena ingin membinasakan orang lain, tapi karena mengasihinya. Sama seperti Kristus sudah lebih dulu mengasihi akan setiap kita. Orang mabuk agama, saudara jangan dibenci. Kenapa? Orang-orang mabuk agama itu adalah sasaran daripada pengajaran kita, sasaran daripada pemberitaan kita. Itu sebabnya kenapa sampai masih perlu ke penjara. Kenapa? Karena mereka pun membutuhkan akan Injil Tuhan. Mereka perlu dibawa kembali kepada Tuhan. Ayo katakan kanan kiri saudara, jangan mabuk agama, ayo. Kita boleh tegas, kita boleh mantap, tapi jangan mabuk agama, jangan over aplikasinya. Jangan keluar jalur aplikasinya. Ayo sudah bilang kanan kiri, belum nih? Ada yang ngantuk-ngantuk ini ya? Mari kita berdoa. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hamba selesai berbicara di sini. Ya Bapa di sorga, kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak supaya mereka menghidupi ajaran yang benar dan dapat mengajarinya, dapat mengimplementasikannya sesuai dengan kehendak. Kami rindu, kami orang-orang Kristen, jemaat GKT Citra Raya ini boleh terus menjadi berkat bagi dunia ini, bagi sekitar, bagi siapa saja. Kami bersyukur atas firman-Mu untuk kami berhenti tidak menjadi manusia-manusia yang mabuk agama, tetapi sebaliknya manusia-manusia, orang-orang percaya yang boleh menghidupi, mengajarkan akan kebenaran-Mu seturut kehendak Tuhan. Dengan cinta kasih, dengan kasih sayang seperti yang pernah dicontohkan oleh Kristus Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya Yesus
kasih kepada Pak Alfred untuk persembahan pujian dan kepada Pendeta Eliarman, terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan. Biarlah hidup kita tidak mabuk agama, tapi kita diberi hikmat untuk menyatakan iman kita dalam kasih dan juga kebenaran. Saya mengundang kita mengambil sikap berdiri. Kita akan nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari saat ini kita membawa dengan sukacita persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita mengenal Yesus, kita berubah dan biarlah kita sungguh-sungguh mau memberikan segalanya bagi Tuhan. Aku berubah sungguh. Aku
Bapa, kami sungguh bersyukur atas kesempatan kami boleh menyerahkan persembahan kami dengan rasa syukur dan sukacita atas segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon berkat-Mu atas persembahan yang kami serahkan ini, dan kami mohon hikmat Tuhan kepada setiap majelis yang sudah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warta dan sambutan gereja. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, luar biasa hari ini kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu diberkati? Amin. Baik, terima kasih. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian pada ibadah pada hari ini, dan Tuhan memberkati kesetiaan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya juga menyambut mungkin ada yang pertama kali hadir bersama-sama kami beribadah di sini, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya ada. Pertama kali hadir bersama-sama beribadah, tidak ada. Sebelah kiri saya ada. Baik, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan memberkati. Oh ada, silakan berdiri. Wow, saya nggak lihat ya, kita berikan tepuk tangan, terima kasih. Kami menyambut kehadiran Bapak dalam ibadah ini dan ibadah-ibadah berikutnya. Karena ini rumah Tuhan, rumah segala bangsa, rumah orang yang mau menyembah Tuhan. Amin saudara. Baik, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eliatman yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam kepada Penatua, Majelis dan Jemaat di GKT Pos PI Araya. Ya, sama-sama GKT, kita sama-sama bersaudara, bahkan sesama orang Kristen. Ya, tanpa merek yang lain-lain, kita juga semua bersaudara. Dan biarlah Bapak dipakai Tuhan dimanapun berada untuk memuliakan Dia. Bersama Ibu Erni ya, mana istrinya? Tadi datang tadi pagi, ya, rupanya dia mendukung dalam doa. Ya, baik, terima kasih kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas plan ibadah hari ini. Tuhan juga menolong dan memberkati. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama adalah hari Jumat tanggal 20 ini Bapak Ibu sekalian, saya harap Pak Sutri bisa hadir. Kita akan belajar bahasa kasih Bapak Ibu sekalian. Dan termasuk yang katekisasi pernikahan yang sebentar lagi menikah, silakan hadir. Karena ini juga materi yang sangat penting. Bahasa kasih dalam konteks suami istri. Nah, lalu hari sekolah minggu. Nah, ini sekolah minggu yang punya anak-anak umur 8 sampai berapa itu? 14 ya. Ayo, ada one night stay. Ya, ini luar biasa saudara-saudara. Kita ajak anak-anak kita dididik dalam kebenaran firman Tuhan bersama-sama semalam. Mereka berkumpul karena mereka akan diberikan firman Tuhan yang dipimpin oleh Ibu Yulianik. Ayo silakan daftar anak dan cucu saudara. Lalu yang terakhir dari komisi misi, ini ada medical check up, ada 10 manfaat medical check up ya darah dengan harganya 275.000 saja. Ya, silakan menghubungi, di sini ada Angel dengan Johan, atau komisi misi ada Silvi juga di sini. Silakan untuk mendaftar segera. Ya, karena tanggal 6 Juni kita harus lapor kepada kliniknya, mereka akan datang ke sini. Baik, demikian pengumuman, biarlah itu semua menjadi berkat bagi kita perhatikan bersama-sama, kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih, biarlah hari ini kami dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami bukan mabuk agama, tapi kami penuh dengan kesadaran. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati jemaat tempat ini dalam pergumulan-pergumulan hidup, pergumulan dalam pekerjaan, dalam berbisnis, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, di dalam studi. Kami mau bersandar, berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Supaya hidup kami adalah hidup yang sungguh diberkati Tuhan, hidup yang berbahagia di dalam anugerah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mengerti sebelum kami berdoa, sebelum kami mencurahkan isi hati, Tuhan sudah tahu. Tapi kami mau berbicara padamu, kami mau berdoa padamu, karena kepada siapa lagi kami boleh berkeluh kesah, hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, tolonglah kami supaya kami boleh melewati masa-masa ini, masa-masa pergumulan ini, diakhiri dengan masa-masa sukacita bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk acara-acara di gereja ini. Acara-acara biarlah bukan sekedar acara, tapi sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Supaya semuanya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap aktivis, setiap orang-orang yang terlibat di dalam program-program dan acara-acara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan kami, pemimpin kami, presiden kami dan segenap jajarannya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih, kami juga berdoa untuk di Surabaya ini, Pak Wali Kota dan segenap jajarannya, anak-anak buahnya, sampai yang pemerintahan terkecil, lurah, camat, RT, semuanya sungguh-sungguh mau melayani rakyatnya, melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih Tuhan, supaya di Surabaya ini, kota ini makin makmur, tapi juga aman dan sejahtera. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu, orang-orang Kristen untuk memberikan kontribusi, sumbangsi yang nyata bagi keamanan kota, kesejahteraan kota ini. Karena kami yakin percaya, kami adalah saluran-saluran berkat dari Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Dalam usaha-usaha kami, dalam studi kami, di dalam keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Biarlah hidupmu dikuasai Roh Kudus, hidup yang penuh kasih kepada sesama dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, mencurahkan anugerah-anugerah yang berkelimpahan kepadamu, berkat-berkat yang melampaui segala akal, sehingga hidupmu sungguh hidup yang berkenan pada Tuhan, hidup yang berbahagia di dalam kasih-Nya. Dan biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus selalu berjalan bersamamu dalam masa susah atau senang, dalam lembah kekelaman atau puncak kejayaan. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu menghiburmu, menguatkan dan meneguhkan imanmu. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkatimu.